Beda sama zaman dulu, rasanya saat ini perempuan dan laki-laki udah nggak terasa lagi kesenjangannya. Semuanya rasanya baik-baik aja. Kayaknya semua punya kesempatan yang sama dan setara. Tapi faktanya kalau dilihat dari jumlah pemimpin negara dunia, menteri-menteri di Indonesia, posisi karir dalam pekerjaan, kesenjangan nyatanya masih ada. Itu bikin satu pertanyaan besar yang kita punya saat ini. Nah, yang pertama itu ada hakikat kepemimpinan. Seorang pemimpin diharapkan memiliki kemampuan untuk memimpin mengarahkan karyawannya supaya maju untuk meraih dan mewujudkan tujuan apa yang diharapkan secara bersama. Nah, seorang pemimpin juga merupakan bagian dari karyawan yang tidak bisa terpisahkan. Apa yang menjadi tanggung jawab pemimpin harus dijalankan dengan sebaik-baiknya sehingga seorang pemimpin mampu menjadikan dirinya sebagai suri tauladan dan panutan bagi karyawannya yang dipimpin dalam meraih tujuan bersama. Nah, pemimpin harus dibekali dengan kekuasaan untuk mempengaruhi, mengatur dan mengarahkan anggotanya untuk tunduk terhadap kepemimpinan mereka. Dengan kekuasaan yang dimiliki, ia berusaha mempengaruhi perilaku orang lain dengan metode yang memungkinkan mereka loyal dan taat kepadanya. Nah, dalam dunia pendidikan sendiri, keberhasilan dan perkembangan sebuah sekolah ditentukan oleh keberhasilan kepala sekolahnya dalam memimpin. Nah, kepala sekolah memiliki gaya kepemimpinan yang digunakan untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahannya. Nah, memang diketahui pemimpin biasanya didominasi oleh kaum laki-laki, tetapi seiring perkembangan waktu dan zaman, wanita mulai mendominasi kepemimpinan saat ini. Dikarenakan mengapa menurut penelitian Egley and Johnson, perempuan itu memimpin cenderung melakukan pendekatan yang mengajak bawahannya untuk ikut dan berkembang dalam pemikiran serta ikut terjun langsung dalam melaksanakan tugas atau demokratik. Berbeda dengan laki-laki, mereka cenderung memimpin berdasarkan tugas atasan bawahan atau otoratif. Bawahan dituntut untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh atasan tanpa adanya pendekatan emosional antara keduanya. Maka hal itu membuat perempuan memiliki peluang besar menjadi seorang pemimpin karena dengan gaya kepemimpinan itu membuat karyawannya itu menjadi merasa puas dan juga tujuan itu berjalan dengan lebih efektif. Selanjutnya saya akan mendeskripsikan tentang kepemimpinan laki-laki. Nah, biasanya gaya kepemimpinan laki-laki ini hanya menghubungkan atasan dengan bawahannya saja. Seperti halnya pemimpin yang hanya memberikan tugas-tugas atau perintah kepada bawahannya tanpa adanya pendekatan emosional. Nah, biasanya gender maskulin ini memiliki kepemimpinan yang tegas, berani, kuat. Nah, kepemimpinan maskulin ini biasanya dihubungkan dengan gaya kepemimpinan autokratik. Apa sih gaya kepemimpinan autokratik? Nah, gaya kepemimpinan autokratik adalah gaya kepemimpinan yang hanya pemimpin yang memberikan keputusan dan memberikan tugas-tugas kepada bawahannya untuk dilakukan tugas-tugas tersebut. Nah, tugas-tugas tersebut itu diawasi oleh atasannya dengan sangat ketat. Nah, kepemimpinan autokratik ini hanya mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Nah, jadi kepemimpinan ini menata struktur pekerjaannya dengan sangat rumit agar bawahannya itu hanya bisa melakukan sesuai dengan perintah atasannya. Nah, penjelasan yang tadi merupakan gaya kepemimpinan autokratik. Nah, yang mana gaya kepemimpinan ini merupakan gaya kepemimpinan dari gender laki-laki. Nah, tidak sedikitnya juga gender laki-laki ini memiliki gaya kepemimpinan yang dipadu-padankan dengan gaya kepemimpinan autokratik. Selanjutnya saya akan mendeskripsikan pemimpin perempuan. Biasanya pemimpin perempuan ini lebih memperhatikan perasaannya, emosionalnya, lebih rapi, teliti, tabah, lembut, hangat, lebih berhati-hati dan ramah. Dari karakter ini banyak yang menyamakan gender dengan jenis kelamin antara laki-laki untuk maskulin dan feminim untuk perempuan. Menurut Robin, berpendapat bahwa wanita itu lebih cenderung mengambil atau menggunakan gaya kepemimpinannya yang lebih demokratis. Mereka mendorong partisipasi berbagai kekuasaan dan informasi serta berupaya meningkatkan harga dirinya pengikutnya. Mereka lebih suka memimpin lewat keterlibatan dan mengandalkan karisma, kepakaran, kontak, dan keterampilan antar pribadinya mereka untuk mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan perempuan ini tidak perlu diragukan lagi, karena kepemimpinan seseorang ditentukan oleh kompetensinya, karakteristiknya, kecerdasan, wawasan yang luas dari seseorang. Dan kepemimpinan perempuan ini juga cenderung menggunakan gaya kepemimpinan partisipasif dan transformatif, serta kolaboratif. Kepemimpinan perempuan lebih berorientasi sebagai motivator, adanya hubungan pribadi yang baik seperti memberikan pengakuan terhadap hasil kerja yang baik, saling bekerja sama. Jadi, berbagai pendapat yang tadi saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat kepemimpinan perempuan itu cenderung kepada gaya kepemimpinan yang partisipasif dan transformasi. Kepemimpinan perempuan ini lebih mengutamakan hubungan kemanusiaannya, peduli terhadap bawahan, memperhatikan kerjasama antar anggota, saling menghormati dan menghargai. Kepemimpinan perempuan ini cenderung melakukan komunikasi informal terhadap bawahan dan lebih sopan, menggunakan strategi kolaboratif dalam mengatasi konflik, terbuka dan lebih suka sharing dengan bawahannya, suka bekerja dalam teamwork, lebih berperan sebagai motivator untuk pengembangan bawahannya, memunculkan watak estri atau wanita dalam kepemimpinannya yang artinya bersifat sabar. Selanjutnya,
Dengan melihat karakteristik kepemimpinan kepala sekolah baik itu laki-laki dan perempuan tersebut, lalu mengapa ya sekarang lebih banyak kepala sekolah di Indonesia adalah seorang laki-laki? Hal itu dikarenakan mindset pemikiran masyarakat mengenai kesetaraan masih beragam. Ada masyarakat yang membedakan kualitas kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan karakteristik tertentu. Misalnya nih ya, dalam aspek pengambilan keputusan. Hal itu dikarenakan pemimpin laki-laki mencetak skor lebih tinggi dalam aspek membuat sebuah keputusan sulit dan penanganan isu kritis dengan tenang dan penuh percaya diri. Namun, ada juga nih masyarakat yang lebih cenderung menilai bahwa perempuan lebih memiliki sifat kasih sayang dan menunjukkan kompetensi mengasuh, seperti mengembangkan potensi orang dan membangun hubungan. Selanjutnya, menurut hasil riset, di tahun 2018, sebuah program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Australia yang bernama Inovasi melakukan survei pada 567 guru dan 199 kepala sekolah. Lalu, hasil survei tersebut ditemukan bahwa kepala sekolah perempuan tampaknya lebih baik dalam beberapa aspek terkait manajemen sekolah. Sebagai contoh nih, bahwa kepala sekolah perempuan cenderung mengalokasikan lebih banyak dana untuk pengembangan kapasitas guru, kegiatan belajar siswa, dan pengelolaan perpustakaan. Dan di sisi lain, kepala sekolah laki-laki lebih condong mengalokasikan dana untuk gaji guru honorer, pembelian perlengkapan multimedia, dan biaya operasional lainnya. Menurut hukum Islam, dalam Quran An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa, yang artinya laki-laki itu pelindung bagi perempuan. Nah, berdasarkan ayat tersebut, Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa wanita tidak boleh menduduki 3 jabatan saja. Di antaranya itu yang pertama, tidak boleh menjadi presiden atau raja. Yang kedua, tidak boleh menjadi jenderal perang. Dan yang ketiga, tidak boleh menjadi kepala mufti atau pengadilan. Kemudian, pada Kutum Ustadz Abdul Somad, beliau juga membahas mengenai hukum pemimpinan wanita dalam Islam. Nah, pada ceramahnya tersebut, ada jamaah yang bertanya mengenai sebuah hadis. Hadisnya itu berbunyi, jika masih ada laki-laki, biarlah laki-laki yang memimpin. Janganlah wanita yang menjadi pemimpin. Jika dipaksakan, tunggulah kehancurannya. Jadi, kesimpulan dari hadis tersebut bahwa perempuan yang punya keahlian, dia bisa menjadi pemimpin. Selagi bukan menjadi pemimpin Islam secara global. Karena perempuan boleh menjadi pemimpin, namun dalam kepemimpinan yang terbatas. Baik, selanjutnya saya akan memberikan salah satu contoh yaitu kepala sekolah SD SMKGR yang dipimpin oleh seorang perempuan. Beliau itu menjadi seorang perempuan, dia menjadi kepala sekolah juga, dan dia itu merupakan seorang kepala sekolah yang begitu kompeten dan berdedikasi tinggi. Mengapa? Karena dia itu dapat menciptakan sekolah itu menjadi rumah kedua anak-anak, sehingga anak-anak merasa nyaman, merasa betah untuk sekolah lebih lama atau merasa sekolah itu sebagai hal yang menyenangkan. Dan juga beliau begitu kompeten karena dia dapat meningkatkan standar kualitas sekolahnya, sehingga banyak donasi dan donatur para investor yang menjumbang ke sekolah tersebut, sehingga sekolah tersebut dapat membuat lab, memperbaiki bangunan sehingga menjadi lebih baik. Nah, hal ini merupakan hal yang begitu menakjubkan menurut saya, sehingga beliau itu menjadi seorang kepala sekolah yang walaupun perempuan tetapi bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik dan bisa menyetarakan statusnya sebagai seorang kepala sekolah walaupun dia itu seorang perempuan.